kan sebagai mantan pendukung Jokowi tadi, dalam 2 bulan terakhir sesuatu yang tadi diagung-agungkan oleh sebagian penjilatnya lah saya katakan ya, bahwa ini teriakan orang sakit hati, ternyata kepuasan publik masih 70% dan lain-lain, kepleset dalam 2 bulan. Dan itu kemudian betul-betul menyerang keluarga Pak Jokowi. Saya tidak senang, saya sedih, karena saya tahu Pak Jokowi orang yang membangun sesuatu dari bawah, dari yang namanya wali kota, dari yang namanya gubernur. Itu gak gampang loh. Dia tidak punya kekuatan backingan dari manapun, dan dia bisa membangun seperti nama baik sebesar ini sebelum semua kontroversi ini. Dan kemudian revisi undang-undang pilkada, apakah menyerang Prabowo? Tidak. Apakah menyerang yang namanya Kim Plus? Iya, tapi sebagian. Tapi ledakan terbesar itu terjadi pada keluarga Jokowi. Betul. Ketika kita lihat hashtag terkait bahkan sampai urusan pribadi dari Jokowi. Makanya kemarin pada saat, saya ingat banget Sylvia, pada saat pertama kali kita podcast, Sylvia kan bilang, pesan apa buat Pak Jokowi? Pesan saya saat itu adalah, Pak Jokowi, ingatlah siapa yang sekarang mendorong-dorong Anda. Ketika Anda sudah tidak lagi berkuasa atau jelang Anda tidak lagi berkuasa, orang itu yang mungkin juga pertama akan meninggalkan Anda. Yang mereka pikirin adalah bagaimana menjilat lagi presiden yang baru, supaya tetap dapat bisnis, tetap dapat komisaris, tetap dapat kerjaan, kira-kira kayak gitu. Itu muncul karena AI ini kan aneh-aneh ya. Konten AI itu kan mereka lagi salaman tiba-tiba berantem kungfu, itu ada tuh kemarin hari ini. Tapi itu kan sebuah terjemahan, ada baru hari ini kan. Dan itu kan sebuah terjemahan dari perbincangan gosip-gosip ngopi kayak gini nih yang kita udah sering dengar. Imajinasi yang didorong-dorong oleh tadi sekelilingnya, termasuk sebagian penjilat yang masih pengen dapat jatah kursi ini kursi itu. Pada poin itulah menurut saya seorang Prabowo akan bertindak dengan benar, dan tindakan yang benar itu akan menyakitkan Jokowi dan sekelilingnya. Intinya Mas Toto pengen bilang bisa harmonis, asal tahu diri gitu ya. Dari pihak mantan. Pacaran juga gitu kan. Boleh temenan, boleh, tapi kan tidak melampaui batas-batas seakan-akan Anda masih jadi pacarnya. Dia kira-kira simpel aja kayak gitu. Tapi sepertinya Pak Prabowo sudah dengar ya bagaimana orang itu membicarakan, mungkin orang itu mengatakan Pak Jokowi itu sering intervensi atau sering titip-titip lah. Makanya sampai Pak Prabowo itu dalam acara salah satu partai politik mengatakan Pak Jokowi itu nggak pernah kok kasih nitip ini nitip itu. Itu pembelaan karena ingin menyelamatkan mukanya Presiden Jokowi, atau memang itu tulus? Memang Pak Jokowi sepertinya bukan model yang titip-titip seperti itu. Di satu sisi saya melihat ini kan sebuah kebutuhan. Prabowo harus menunjukkan ada kondusivitas. Menurut saya dia harus mengambil posisi seperti itu. Yang kedua, saya juga meyakini Pak Prabowo orang yang memang tadi saya sebutin istilahnya lebih polos secara politik dibanding Pak Jokowi gitu ya. Saya meyakini masih ada trust yang coba dibangun oleh Prabowo bahwa tidak akan ada intervensi. Tapi ingat loh, perasaan diintervensi atau tidak itu hanya bisa terasa ketika dia sudah berkuasa. Dia harus memilih menteri, dia bisa memecat menteri, dia bisa mengevaluasi siapa saja, dan di situ kemudian ada sebuah upaya intervensi, itu sebuah gangguan. Saya berharap tidak ada. Kami sebetulnya sudah mendengar beberapa orang yang dalam partai politik lah ya, dan juga Mas Toto ini yang mengatakan sama, Pak Prabowo itu polos. Nah, ada juga sebetulnya yang khawatir kepolosan Pak Prabowo itu akhirnya disalahgunakan lah, entah itu oleh penguasa sebelumnya atau oleh orang-orang di sekitarnya. Ya namanya kan mungkin ada saja potensi penjilat di mana-mana begitu kan. Menurut Mas Toto, dengan Mas Toto sudah pernah bicara empat mata dengan Pak Prabowo, pasti bisa menilai Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo ini dengan kepolosannya itu nanti ketika sudah menjadi presiden, beliau akan mahir untuk membaca, menilai orang-orang yang punya niat tulus atau tidak kepada dirinya? Iya, paling tidak kita nggak bisa anggap enteng sebelah mata Pak Prabowo ya, dengan segala macam istilah polos. Buat saya Prabowo itulah sudah terbiasa lahir dengan kekuasaan. Ayahnya Prof. Sumitro bagian dari kekuasaan begawan, mau dari sisi intelektualitas ataupun kekuasaan. Ketika dia menikah dia menjadi bagian dari kekuasaan terbesar yang pernah ada di Indonesia. Ketika dia masuk tentara, dia sudah levelnya menjadi legend. Dia sudah mengerti tahapan itu ya, dan
Dia maju kan keempat kalinya gitu ya. Dia pernah di Golkar, dia bikin Gerindra, dia pernah cawapres, dia pernah capres. Menurut saya dia sudah punya insting kuat. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel Skynet TV. Nah teman-teman, pada saat ini kita akan membahas sebuah cuplikan video dari seorang politikus yang bernama Yunarto ya. Nah, dia mengatakan bahwa para penjilat Prabowo sedang bereaksi. Sudah ketahuan siapa mereka-mereka itu. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya pada saat Pak Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, dan ada banyak sekali memang para pendukung-pendukungnya begitu ya. Dan setelah Pak Jokowi juga telah selesai dari masa jabatannya, otomatis para pendukungnya ada yang masih pro dengan beliau, ada juga yang memang sudah beralih ke pemimpin yang lain begitu ya. Dikatakan di dalam cuplikan video itu bahwa ada beberapa oknum gitu ya, beberapa oknum yang memang setelah Pak Jokowi ini sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, mereka menjadi suka ngomong-ngomongin gitu ya, suka ngomongin bahwa pemerintahan Pak Jokowi itu memang sistemnya itu dinasti begitu ya, turun-temurun, karena memang tidak mau kalau misalnya penguasaannya itu ya, atau kekuasaan itu harus beralih ke orang lain, sehingga dia harus mengusung anaknya, mengubah konstitusi dan segala macam gitu ya. Nah, jadi orang-orang mereka beralih ke Pak Prabowo yang memang pada saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan ya teman-teman, itu memang hak semua orang ya, hak semua orang kan. Setiap orang itu berbeda pendapat. Ada yang bilang yang A kepemimpinannya lebih bagus, yang B kepemimpinannya begini begitu ya. Itu memang relatif ya, relatif. Siapapun kita yang bisa merasakan sebagai masyarakat Indonesia ya, kita memang wajar-wajar saja untuk memberikan suatu komentar, suatu pendapat akan hal itu. Nah teman-teman, sekarang kita akan melihat itu yang beberapa, ada banyak sekali komentar daripada teman-teman kita di luar sana yang mengirimkan pesan ya, pesan di channel ini. Mereka bilang bahwa ada beberapa gitu ya, ada beberapa yang mengatakan bahwa ada yang pro, ada juga yang tidak gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu, kita akan dengarkan ya, kita akan dengarkan satu persatu. Ada dari unit 2975, mungkin unit rumah gitu ya, unit mobil, nggak tahu ya. Katanya itu biarin aja hukum karma Jokowi juga, karena Jokowi juga merusak konstitusi demokrasi Indonesia. Buktinya mengacak-ngacak konstitusi demokrasi Indonesia. Nah itu adalah salah satu memang komentar ya, komentar dari teman-teman kita di luar sana yang memang merasakan kurang tidak adilnya dan daripada seorang pemimpin yang mudah begitu saja mengubah yang namanya konstitusi demokrasi Indonesia, yang seharusnya kan itu tidak perlu dilakukan untuk memuluskan segala sesuatu ya teman-teman ya. Udah gitu ada juga yang bilang di sini dari Vivo Android nih. Wah, ini nama handphone Vivo ini bisa ngomong juga ya teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa nama baik Indonesia tergadai karena dapat juara 3 korupsi di dunia ya. 3 korupsi di dunia. Aduh teman-teman ya, teman-teman juga bisa merasakan, bisa membaca berita di luar sana bahwa memang ada peringkatnya begitu ya, ada peringkat Indonesia yang memang agak top juga gitu ya, meskipun bukan top dalam hal yang baik ya teman-teman, itu jangan ditiru. Terus ada juga yang bilang dari Suharjo 8989 nih, mengatakan siapa yang menuai badai dia akan menerima sendiri badainya kelak ya. Ibaratnya kalau bisa dikatakan ini adalah hukum tabur tuai ya teman-teman ya. Hukum tabur tuai ya, siapa yang menabur benih yang baik dia akan menuai benih yang baik juga, dan begitupun sebaliknya. Begitu ya kurang lebih ya. Nah udah gitu ada juga yang dari Kempes. Waduh, Kempes ini berarti
ini perlu dipompa gitu ya. Dia bilang begini, Yunarto sangat hebat dalam analisisnya, masuk akal dan logika dengan narasi sederhana, mudah dicerna rakyat, dengan data dan ilmiah disampaikan secara runtut, peristiwa demi peristiwa sebagai sejarah. Ya, namanya juga ini mengarah ke Pak Yunarto ya, sebagai seorang politikus gitu ya, pengamat politikus ya. Wajar kalau misalnya memang orang-orang hebat gitu, apalagi ada di bidangnya ya, perlu diacungin jempol ya gitu ya. Nah, ada juga dari Ferdinand Sek. Oh ya, katanya begini, penjilat-penjilat yang merusak negara dan pada akhirnya penjilat cuci tangan. Contoh 98, banyak penjilat Soeharto Lancer kelihatan praptai, aslinya kali Harmoko, contoh sederhana X Harmoko. Oh, maksudnya ini versus ya. Harmoko contoh sederhana. Ya, ini juga ada yang melihat lagi ke belakang, memang para penjilat itu ya begitulah ya. Begitu memang orang-orang penjilat itu ya, dimana ada yang baik ya mereka akan, dimana ada madu ya mereka ada di situ. Waduh, udah kayak semut aja ya. Dimana ada yang manis, disitulah semut berada, asik. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Dari Ferry Watiar 3096, dia bangun untuk diri dia mau untuk kuasa. Rakyat tak butuh pemimpin begitu, rakyat butuh pemimpin yang sabar, takwa, dan soleh supaya bisa dirahmati Allah dunia akhirat dan bisa mengajak rakyat untuk dirahmati Allah juga, katanya begitu ya. Ya, kurang lebih dari sini dia mengatakan bahwa ya memang sebagai pemimpin itu ya harus pemimpin yang sabar, yang memang memiliki komitmen yang bagus, yang melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, begitu ya, kurang lebih begitu. Nah, ada juga dari Dadang Suju nih, dia bilang begini, Jokowi harus ada beritanya terus menerus, apapun itu beritanya, sebab biar rakyat tak melupakannya untuk kepentingan 2029, karena rakyat kita gampang melupakan orang biasa, takut si Mulyo, takut dilupakan, sambil kasih emot ketawa begitu ya. Jadi entahlah teman-teman yang bisa menilai entah ini adalah suatu dukungan yang memang benar-benar untuk Pak Jokowi ataupun hanya entahlah, hanya dia yang tahu dan teman-teman juga bisa mengamatinya apakah memang ini benar-benar pujian gitu ya. Terus ada juga yang bilang di sini acak kadut. Waduh, acak kadut, dari acak kadut nih 2644. Prabowo harus segera bicara empat mata dengan Bu Mega karena PDI lah yang bisa buat Prabowo jadi diri sendiri. Ya. Jadi teman-teman di sini dikatakan bahwa ya Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia harus bisa bertanya gitu, harus ngobrol sama Bu Mega sebagai ketua partai yang terbesar di Indonesia, biar dia tahu jati dirinya itu, karena memang mereka ini seperti yang kita ketahui bahwa Pak Prabowo ini memang dia itu hatinya itu buat Indonesia begitu ya, buat bangsa Indonesia, begitupun Bu Mega. Ya, ini ada baiknya juga teman-teman ya, nggak ada salahnya memang kita harus bertanya kepada orang yang lebih senior daripada kita begitu ya. Udah gitu ada juga dari siapa lagi nih teman-teman, dari DR Soswartoyoma. Dia mengatakan Joko mulainya orang lumrah pada 5 tahun pemerintahannya karena wajar selalu saling musyawarah dengan pendukungnya. Setelah periode kedua, mantan ini dikelilingi dengan Durno yang sebetulnya bersekolah politik dan taktik mabuk. Durno dan kroninya melihat Joko cocok diwayangkan untuk jadi pimpinannya. Kepompok Durno merasa nyaman dan sadar mereka sudah setinggi itu sebagai pendito sekaligus teknokrat yang dikejar memang kursi pemikir negara. Mereka politiknya entahlah teman-teman, dan politik sesat dan Jawa siapa mereka. Ini adalah sebuah bukti sebuah cuitan nyindir ya teman-teman, saya juga kurang paham apa maksudnya.
Terus ada juga di sini bilang Mulyono kok diurusi, harusnya diproses karena sudah merusak sistem demokrasi Indonesia yang sudah bagus jadi rusak. Ngapain dibela? Ini kata Joni Hari Purtranto, ya gitu ya. Dia bilang ya ngapain harus diurusi, harusnya diproses, sudah merusak sistem demokrasi Indonesia begitu ya. Itu menurut tanggapannya. Ya memang banyaklah teman-teman yang memang kita tahu harus itu berbeda dengan yang semestinya, ya memang perlu diproses juga ya. Begitu ya kurang lebih ya. Terus ada juga yang mengatakan pasti pilkada menyerang Jokowi karena perubahan konstitusi. Kepala negara lain merubah konstitusi untuk kemajuan negara. Nah, ini untuk kemajuan anaknya. Ya, teman-teman, memang seperti inilah maksudnya beragam penilaian ya. Kita memang menilai kalau misalnya ini memang berada di garis yang benar, ya seharusnya kita dukung aja. Dan memang ya begitulah teman-teman, ya teman-teman yang bisa menilai sendiri gitu ya. Dan ada banyak lagi di sini memang komentar-komentar dari teman-teman kita, ada ribuan gitu ya, dari komentar teman-teman kita di luar sana yang mungkin saya nggak bisa baca satu persatu, tapi pada intinya memang masyarakat kita ini memberikan suatu pemikiran penilaian terhadap kepemimpinan para pemimpin kita di negara ini, karena memang tujuan dari kita semua itu seharusnya memiliki tujuan yang baik, memiliki hati yang baik ya, yang memang untuk memajukan Indonesia kita ini. Apalagi kepada mereka para pemimpin kita di luar sana, ya kita berharaplah semoga mereka memang melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga membuat masyarakat kita Indonesia yang kita cintai ini menjadi sejahtera, adanya damai gitu ya, adanya kesatuan hati, dan ya tentunya mensejahterakan masyarakat kita Indonesia. Itu saja teman-teman. Bagi teman-teman yang mau berbagi, bisa memberikan tanggapannya di kolom komentar di bawah ini, sehingga kita dapat berbagi pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Skynet TV melaporkan. Bye bye.